Sejarah hadirnya bakal jemaat GKI Diaspora Klasis Kaimana. Saya, Edi Klaus Krihio, akan menceritakan bagaimana hadirnya bakal jemaat GKI Diaspora di wilayah Bandara Utarom Kaimana sebagai saksi sejarah dan pelaku sejarah murid sekolah minggu pertama. Ini tanggal 1 Februari 2026, hari teristimewa saya bisa beribadah di gereja GKI di Tanah Papua. Klasis Kaimana Jemaat Diaspora Utarom. Jadi saya mau bicara cerita sedikit bagaimana terjadinya bakal jemaat ini berdiri. 30 tahun baru hari ini saya ibadah di sini. Jadi dulu Kaimana itu gelap gulita, tidak ada perumahan, listrik tidak ada. Jadi pada tahun 1974 saya lahir tepatnya tanggal 25 Juni. Tahun 76 ayah saya pindah ke Utarom, bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Badan Meteorologi dan Geofisika. Lalu pada tahun 1979 itu ada aktivitas pendidikan yang mau dimulai. Waktu itu belum disebut dengan Desa Trikora, masih Kampung Baru. SD Negeri Matoa namanya. Itu guru pertama pada waktu itu adalah Bapak Sikora. Tetapi karena satu dan lain hal, aktivitas belajar mengajar itu tidak ada, sehingga datanglah satu orang Toraja yang mengabdi sampai pensiun di Kampung Baru. Itu adalah Bapak LM Alolinggi. Dia adalah seorang guru yang mengajari kami pada waktu itu. Saya masuk sekolah tahun 1980. Jadi tahun 1982 itu terjadi kemarau panjang. Seluruh Indonesia ini terjadi kemarau panjang dan kami pulang sekolah itu biasanya jalan kaki melewati hutan besar ini, makan semangka itu yang tumbuh liar di sepanjang kawasan bandara. Tahun 1983, tepatnya saya naik kelas 3, dan itu tanggal 25 Juni kami, ayah saya, Bapak Hano Krihio, dan ibu saya almarhum, mama saya ini membuat syukuran dengan menghadirkan guru-guru kami dan beberapa keluarga di airport. Kami bersyukur atas kenaikan kelas saya dan ulang tahun saya di tanggal itu, tanggal 25 Juni 1983. Lalu kami tepatnya itu hari Sabtu, dan dari persekutuan ucapan syukur hari itu, maka berembuklah untuk besok harus dilaksanakan ibadah pertama. Ini bakal jemaat GKI Diaspora itu berdiri. Jadi ibadah pertama itu dilakukan di rumah kami yang saat ini masih ada, rumah dinas itu masih ada. Dan yang pimpin ibadah pertama pada waktu itu adalah Bapak LM Alolinggi. Berlanjut ibadah di airport itu terus menerus selama sekitar 3 bulan. Lalu Bapak LM Alolinggi, Bapak Wanane, Bapak Tik Tikweria, Bapak Kocu, Bapak Krihio, Bapak Murai, mereka dengan beberapa keluarga ini mereka berkoordinasi dengan kepala desa pertama pada waktu itu adalah Bapak Waryani Waita, dan kepala kampung pada waktu itu adalah Bapak Ahmad Watora. Berembuk dan diizinkan untuk kita bisa beribadah di SD Negeri Matoa, dan juga atas izin daripada kepala dinas pendidikan pada waktu itu adalah Bapak Tethol. Lalu kami beribadah, dan ibadah Natal pertama itu pada tanggal 25 Desember tahun 1983 di SD Negeri Matoa. Selanjutnya jemaat ini belum berdiri secara organisasi, maka dilakukanlah upacara pernikahan secara massal untuk Bapak H. Krihio, Bapak Tik Tikweria, Bapak Wanane, dan Bapak Kocu. Itu mereka nikah massal agar bisa dapat menjalankan gereja ini berjalan seturut dengan aturan organisasi gereja. Lalu hari itu di tahun 1984 itu, saya lupa tanggal tapi foto-foto semua ada. Itu terjadilah pernikahan massal, dan hari itu juga dilantik Bapak Hano Krihio sebagai ketua majelis pertama.
Selanjutnya sampai dengan bagaimana terjadi ibadah terus berjalan, proses panjang dengan mencari tempat untuk bangun gereja. Maka orang-orang tua ini, Bapak Alolinggi, mereka membangun gereja ini bersama dengan Bapak Kirihio dan keluarga Erastus menyerahkan tanah di depan bandara untuk bangun gereja GKI Diaspora. Dan jemaat diaspora ini diberi nama oleh Bapak LM Alolinggi. Sehingga yang terjadi hari ini kita bisa melihat bahwa semua orang berdiaspora datang ke Kaimana dan yang berdomisili di sekitaran kawasan Strep atau bandara atau airport ini yang namanya kawasan Utarom ini bisa beribadah di tempat tersebut. Jadi ini saya menyampaikan secara singkat, tetapi saya juga sebagai saksi dan bukti sejarah murid sekolah minggu pertama. Bagaimana gereja ini bisa muncul. Begitu. Jadi ini masih hutan rimba. Tidak ada jalan aspal sampai di Coa. Tidak ada jalan setapak sampai ke Coa. Hanya batas di depan kantor meteorologi. Dan semua orang lewat bandara. Nanti di ujung bandara sana sebelum sampai di Van Voren, itu ada perumahan bekas Belanda, orang Belanda punya. Itu di situ ada sungai yang biasanya orang sebut dengan got. Tapi orang Irarutu sebut sungai itu atau kali itu dengan nama Kali Utru. Yang sekarang di depan Angkatan Laut, ya sebelum pergi ke Renoma itu. Renoma baru ada di era 90-an awal, begitu. Cerita singkat dari saya, Edi Klaus Kirihio. Jadi kalau bicara tentang bagaimana menentukan hari ulang tahun Jemaat GKI Diaspora di Utarom Kaimana ini, bisa tanggalnya itu bisa di tanggal 25 Juni sebagai hari pertama berembuk. Tetapi juga bisa di tanggal 26 Juni sebagai hari pertama beribadah. Tetapi juga bisa pada tanggal di mana ketua majelis pertama dilantik secara resmi oleh Gereja GKI di Tanah Papua. 3 tanggal ini yang bisa dapat dipakai untuk hari ulang tahun Gereja GKI di Tanah Papua, Klasis Kaimana Jemaat Utarom. Jadi tanggal pernikahan daripada para saksi-saksi sejarah ini, di tanggal itulah jemaat ini ketua majelis pertama dilantik. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi yang belum tahu tentang ini harus tahu supaya jangan membulak-balik sejarah. Karena dalam sisi ilmiah, sejarah itu yang tidak bisa dapat dirubah adalah tempat, orangnya, dan waktu. Itu tidak bisa dapat dirubah. Itu ilmiah. Jadi yang tidak diilmiah itu yang karang-karang sembarang. Jadi saya sangat ingat, pada tahun 1984, bulan saya sudah lupa, tapi itu bisa dapat dilihat di akte-akte nikah orang-orang tua kami. Karena di tanggal yang sama, hari itu juga setelah pernikahan, maka ditabiskanlah Jemaat GKI Diaspora Utarom ini dengan ketua majelis pertama adalah Bapak Hanok Kirihio, ayah saya. Itu sejarah. Dan Bapak Alolinggi yang memberi nama Diaspora.